Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Salman Lubis dan rekan saya saudara Alfaris Baihaki Sitorus, ada saudari Fani Meisara Sitohang, ada saudari Sarah Sabina, dan terakhir saudari Winda Arisandi. Nah, kali ini kami telah meneliti yaitu jumlah korban terpapar COVID-19 di Provinsi Riau pada tahun 2020 pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober per harinya. Nah, bagaimana sih jumlah data tunggal yang telah kami dapat dari hasil penelitian kami? Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada presentator yaitu Saudara Alparis untuk menjelaskan data dan analisis mengenai penelitian kita. Kepada Saudara Alparis, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Salman selaku moderator pada persentase kali ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT bagian ke slide ketiga dan 4. Di sini pada slide bagian ketiga mengenai tabel dari data COVID-19 di Provinsi Riau setiap harinya pada tahun 2020. Kemudian slide ke bagian 4 pada tabel 11 mengenai data COVID-19 di Provinsi Riau pada tahun 2020. Di data perharinya dari bulan Juli, Agustus, September sampai Oktober memiliki jumlah data yang berbeda. Bulan Juli didata setiap harinya dari tanggal 1 Juli hingga sampai tanggal 31 Juli. Data yang terpapar COVID-19 mengalami peningkatan, turun dan naik, di mana pada tanggal 1 Juli hingga tanggal 18 Juli hingga tanggal 31 Juli jumlah ya dari tanggal 1 Juli hingga 18 Juli yang terpapar COVID-19 masih relatif rendah jumlahnya. Namun, di tanggal 19 Juli hingga 31 Juli jumlah data yang terpapar COVID-19 setiap harinya sudah mencapai puluhan. Namun di tanggal 23, 24, 25, 27, dan 29 jumlah yang terpapar COVID mengalami penurunan, yaitu dalam bilangan satuan. Bulan Agustus, dari tanggal 1 Agustus hingga tanggal 31 Agustus, jumlah data yang terpapar COVID-19 mengalami turun dan naik, di mana pada tanggal 1 sampai 4 Agustus mengalami peningkatan yang sangat drastis hingga dari tanggal 2 hingga 30 Agustus, data jumlah yang terpapar COVID sudah mencapai bilangan puluhan dan melonjak tinggi dari tanggal 31 Agustus. Bulan September, dari tanggal 1 September hingga tanggal 29 September, jumlah yang terpapar COVID-19 mencapai peningkatan atau penaikan, di mana di tanggal 2 hingga 29 September jumlah yang terpapar COVID sudah mencapai penaikan, di mana tanggal 2 sampai 29 September sudah di angka ratusan, di mana jumlah yang paling tinggi di bulan September terdapat pada tanggal 29 September, yaitu berjumlah 352 korban terpapar COVID-19 pada tahun 2020. Bulan Oktober, dari tanggal 1 Oktober hingga tanggal 31 Oktober memiliki jumlah data perharinya yang berbeda-beda. Di tanggal 1 hingga 18 Oktober memiliki jumlah data yang terpapar COVID pada bilangan ratusan. Namun pada tanggal 19 Oktober mengalami penurunan drastis, yaitu pada bilangan puluhan yang berjumlah 19 korban yang terpapar COVID-19. Namun mengalami jumlah turun naik dari tanggal 20 hingga tanggal 31 Oktober. Namun
tetap menempati jumlah pada bilangan ratusan, hingga jumlah yang paling tinggi yaitu pada tanggal 24 Oktober yang berjumlah 380 korban yang terpapar virus COVID-19 di tahun 2020. Kemudian hanya ini yang dapat saya sampaikan pada bagian slide keempat. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Alparis yang telah menjelaskan tentang data tunggal dan analisisnya di slide 3 dan 4. Nah, untuk slide materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kita yaitu Saudari Fani Maisara Sitohang. Kepada Saudari, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya dalam mempresentasikan hasil dari slide ini. Nah, di dalam slide ini terdapat penyajian data COVID-19 pada bulan Juli sampai Oktober tahun 2020 di Provinsi Riau. Nah, pada slide sebelumnya kita sudah lihat bahwasanya terdapat data mentah mengenai tentang orang yang terpapar atau jumlah orang yang terpapar COVID-19 pada bulan Juli sampai Oktober tahun 2020 di Provinsi Riau. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menentukan data tunggalnya? Yaitu dengan cara kita masukkan ke dalam tabel. Jadi seluruh jumlah yang ada di data mentah itu kita masukkan ke dalam tabel sehingga terbentuklah data tunggal. Nah, terus bagaimana cara kita untuk menentukan data kelompoknya? Dengan cara memakai beberapa rumus, yaitu yang pertama, jumlah data atau kita singkat sebagai N, yaitu sama dengan 123. Jadi 123 itu dari mana? Yaitu dari keseluruhan data jumlah orang yang terpapar dari COVID-19 tersebut. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan jangkauannya? Dengan cara memakai rumus X maksimum dikurang X minimum, yaitu 380 dikurang 0. 380 itu adalah jumlah yang paling banyak orang yang terpapar COVID-19 dikurang dengan 0, atau yang tidak ada sama sekali terpapar COVID-19. Jadi, jumlah jangkauannya adalah 380. Lalu, yang ketiga, bagaimana cara kita menentukan banyak kelas? Yaitu dengan cara memakai rumus 1 ditambah 3,3 log N. Log N-nya itu tadi adalah jumlah si data. Berarti 1 ditambah 3,3 log 123. Yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N-nya tadi itu berapa? Yaitu 2,0. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan 2,0, yaitu sama dengan 6,6. Berarti sama dengan 7,6. Berarti dibulatkan menjadi 8. Selanjutnya, cara kita untuk menentukan panjang kelasnya, yaitu dengan jangkauan per banyak kelas. Jangkauannya tadi berapa? Jangkauannya tadi 380 per, yaitu berapa tadi banyak kelasnya? Banyak kelasnya itu adalah 8. Jadi 380 per 8 sama dengan 47,8 sama dengan 48. Begitulah kira-kira rumus untuk bisa kita ketahui data kelompoknya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Fani Maisara Sitohang. Untuk slide materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator kita yaitu Saudari Sarah Sabina. Kepada Saudari Sarah Sabina, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan bagaimana mengubah data tunggal menjadi data berkelompok. Pertama sekali kita harus tentukan jumlah datanya atau disimbolkan dengan N. Jumlah data kita ada 123. Kemudian kita tentukan jangkauan atau disimbolkan dengan C. Rumusnya itu X max dikurang X min. 380 dikurang 0 sama dengan 380. Data terendah dikurang data tertinggi artinya. Berarti data tertinggi kita ada 380 dikurang 0 data terendah kita. Itulah hasilnya 380. Kemudian kita tentukanlah banyak kelasnya. Banyak kelas itu rumusnya ditentukan rumusnya itu ada 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 123 karena jumlah data kita ada 123. Lalu 1 ditambah 3,3 log 123 itu kan 2,0. Jadi 3,3 dikali 2,0 itu 6,6. Ditambah 1 sama dengan 7,6. 7,6 itu kita bulatkan menjadi 8. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya jangkauan per banyak kelas. Jangkauan kita tadi kita dapat ada 380, banyak kelas kita ada 8.
380 dibagi 8 jadi 47,5. Kita bulatkan menjadi 48. Cara membuat tabel frekuensi pertama itu kita tentukan dulu kelasnya.